Hai, Assalamualaikum, aku Delvi. Di video kali ini aku mau rekomendasiin villa satu-satunya di Puncak yang punya kolam berenang dengan ember tumpah, kapasitas bebas, dan harganya mulai dari 1,5 juta aja, gengs. Wah, penasaran kan kayak gimana? Tontonin video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu support aku dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini ke semua media sosial yang kalian punya. And now let's move on to the review. Halo gengs, gimana nih kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. By the way, cuaca akhir-akhir ini tuh lagi sering hujan deh, apalagi di Bogor. Kayaknya bisa kehitung berapa hari yang cerah, karena sisanya hujan terus gengs. Dan harap maklum aja ya, kalau suara di video ini tuh agak terdengar bindeng, karena kebetulan aku lagi flu dan batuk gengs. Tapi semoga kalian tetap bisa enjoying this video ya. Nah, kali ini aku sama keluarga mau staycation di Villa 77 Romi 1 yang berlokasi di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Batu Layang, Cisarua, Bogor. By the way, ternyata villanya tuh seru banget karena punya private pool yang dilengkapi dengan ember tumpah, gengs. Wah, kebayang kan bakal seseru apa kalau berenang di sana. Terus enaknya lagi, akses jalannya pun bagus, gak ada jalur ekstrim sama sekali, bisa masuk bus 3/4, dan posisinya pun ada di pinggir jalan. Wah, mantep banget kan? Oke deh, kalau gitu langsung aja aku mau tunjukin rute jalan menuju ke Villa 77 Romi 1. Nah, untuk menuju ke Villa Romi 1, kita bisa pakai Google Maps. Nanti pilihnya itu yang menyewakan Villa 77 Romi 1. Jujur aku nggak ngerti sih kenapa ada kata-kata menyewakan di depan nama villanya. Mungkin pas bikin di Google Maps nggak nge juga kali ya. Cuma karena udah kepalang, jadinya ya udahlah, tetap dipajang aja kata-kata menyewakan itu. But it's okay, yang penting titik lokasinya tuh udah sesuai kok gengs. Nanti patokannya adalah setelah melewati Hotel Royal Safari Garden dan tepat di depan Pasar Cisarua, kita ambil belok kiri masuk ke jalan ini ya. Habis itu ikutin lagi aja sesuai dengan arahan Google Maps. Atau kalau mau lebih gampangnya sih kita juga bisa kok ikutin arah Pelang ke Damar Langit yang kuning besar ini ya. Karena rutenya tuh searah, tapi posisi Villa Romi 1 ini sebelum Damar Langit, gengs. Lalu nanti kita bakal ketemu sama Gapura Desa Batu Layang. Nah, dari sini tuh udah nggak jauh lagi. Terus di depannya akan ada 2 cabang jalan dan Pelang Damar Langit. Nah, kalau udah sampai sini, itu artinya kita udah mau sampai ke villanya ya. Jadi kita tinggal lurus aja ikutin jalannya. Dan gak jauh, akhirnya kita sampai juga nih gengs di Villa 77 Romi 1 yang posisinya itu ada di sebelah kanan ya. Dan persis di pinggir jalan. Nah, uniknya villa ini tuh katanya kapasitasnya bebas loh gengs, boleh untuk berapa orang aja. Wah, asik banget kan? Namun idealnya sih sekitar 30-40 orang ya. Yang dilengkapi dengan 5 kamar tidur, ada 3 kamar yang ber-AC dan 2 kamar dengan kipas angin. Lalu ada 6 kamar mandi, private pool, halaman luas, kids playground, lapangan bola, karaoke, alat barbecue, gazebo, dan fasilitas lengkap lainnya. Wah, menarik banget nih. Di bagian depan merupakan area parkir yang bisa menampung kapasitas hingga 14 mobil, termasuk bus medium ukuran 3/4. Sebelum masuk ke dalam villa, aku mau explore dulu area outdoornya ya gengs. Nah, di sebelah kanan ini terdapat area biliar, lalu di samping kiri merupakan area taman yang luas dan tertata rapi. Area taman ini dilengkapi juga dengan kids playground berupa perosotan dan ayunan. Jadi buat kalian yang staycation bareng keluarga dengan anak kecil, gak usah khawatir ya. Karena anak-anak juga bakal dimanjakan dengan fasilitas yang memadai. Terus gak cuma itu aja, ternyata ayunan ini juga bisa loh digunakan oleh orang dewasa. Jadi orang dewasa pun bisa ikutan happy ya. Nah, sambil memantau anak-anak main di sini, orang tua juga bisa duduk santai di bangku taman yang udah dilengkapi dengan atap. Jadinya gak bakal kepanasan ya gengs. Lanjut, di depan area taman masih ada space halaman luas lainnya yang bisa kita gunakan sebagai lapangan bola. Karena di sini disediakan juga bola futsal, gengs. Wah, seru banget kan? Apalagi areanya tuh luas dengan view pegunungan. Masya Allah, cakep banget deh. Walaupun sekarang tuh lagi mendung, tapi nggak mengurangi keindahannya ya.
Terus area tamannya juga rapi, jadinya makin seger deh liatnya. By the way, selain untuk main bola, lapangan ini juga bisa loh kita gunakan untuk main badminton. Namun untuk raket dan koknya nggak disediain ya. Jadi kalau mau, kalian bisa bawa sendiri pelatan badmintonnya dari rumah. Selain bisa main futsal, tentunya Villa 77 Romi 1 ini juga dilengkapi dengan fasilitas terfavorit, yaitu private pool. Ukurannya tuh luas banget, jadinya kita bisa berenang rame-rame deh di sini. Tapi nggak cuma itu aja, karena kolam renang ini juga dilengkapi dengan ember tumpah kayak di waterboom gitu loh gengs. Wah jujur, ini aku baru nemu sih villa di puncak dengan fasilitas kayak gini. Atau jangan-jangan ini satu-satunya ya villa di puncak yang punya kolam berenang dengan ember tumpah. Nah kalau ada yang tahu bisa komen ya di kolom komentar. Wah kalau kayak gini sih dijamin aktivitas berenang jadi lebih seru lagi ya gengs. Apalagi buat anak-anak pasti nggak akan mau naik lagi ya bun, pengennya berenang terus. Nah kolam berenang ini tentunya bisa digunakan oleh anak-anak maupun dewasa karena punya dua kedalaman, yaitu mulai dari 80 cm lalu melandai ke bawah hingga kedalaman 180 cm. Wah lumayan dalam juga ya gengs. Terus karena nggak ada pembatas antara kolam anak maupun kolam dewasa, jadi aku saranin untuk anak-anak yang berenang tetap harus dalam pengawasan orang tua. Kalau udah beres berenang, nggak usah khawatir. Di sini juga disediakan toilet luar yang bisa kita pakai untuk bilas dan mandi. Ukurannya tuh nggak terlalu besar dan ada mesin cuci yang bisa kita pakai juga loh gengs. Lalu disediakan jemuran untuk jemur handuk dan baju basah. Selain itu, di dekat kolam berenang juga terdapat area duduk untuk bersantai dengan kapasitas untuk 4 orang. Dan di sampingnya terdapat mini garden dengan konsep taman vertikal. Terus kalau cuaca lagi cerah, bakal kelihatan gunung loh di belakangnya. Kalau kalian butuh space yang lebih besar untuk ngumpul rame-rame di area outdoor, bisa mampir ke gazebo ini ya. Areanya tuh luas dengan konsep lesehan dan udah disediain meja plus bantal. Jadi bisa duduk sambil rebahan deh di sini. Apalagi view di depannya tuh seger banget yang langsung mengarah ke area kolam berenang. Oh iya, di sini juga disediain alat barbeque ya gengs, namun tidak termasuk arang. Melipir ke samping gazebo terdapat kolam ikan yang desainnya itu masih senada sama taman vertikal di seberangnya. Nah, kalau kalian mau suasana yang lebih tenang, bisa sambil liatin ikan-ikan di sini ya. Oke deh gengs, tadi aku udah bahas area outdoor. Nah, sekarang saatnya kita mulai Villa Tour. Villa 77 Romi 1 terdiri dari 1 lantai dengan 5 kamar tidur yang masing-masing dilengkapi dengan private bathroom. Nah, kita mulai dari area terasnya dulu ya. Teras ini lumayan luas dan udah dilengkapi dengan 1 set bangku kayu dengan kapasitas duduk untuk 6 orang. Dari area teras ini mengarah ke bagian depan villa dan taman. Next, kita move ke bagian dalam villa. Nah, begitu masuk, kita langsung berada di dalam lorong, di mana ada 1 kamar di sebelah kanan, lalu di sebelah kiri ini merupakan akses masuk ke living room dan area lainnya. Nah, sesuai dengan yang aku infokan sebelumnya, bahwa di villa ini tuh kapasitasnya bebas ya, boleh kalian isi mau berapa orang. Namun idealnya sih sekitar 30 sampai 40 orang gengs. Tapi kalaupun mau lebih juga boleh kok. Hanya saja mungkin tingkat kenyamanannya jadi agak beda ya. Karena makin banyak orang jadinya lebih padat villanya. Jadi balik lagi disesuaikan aja sama kebutuhan dan kenyamanan masing-masing. Villa ini memiliki 5 kamar tidur dan langsung aja kita cek ke kamar pertama yang posisinya berada di paling depan. Kamar ini ukurannya nggak terlalu besar dan diisi dengan 1 buah queen bed, udah lengkap dengan 2 bantal, 1 guling, dan selimut. Lalu di samping tempat tidur terdapat cermin dan kamar ini juga dilengkapi dengan kipas angin. Walaupun menurut aku udara di sini tuh udah lumayan dingin loh. Bahkan ini siang hari aja berasa ademnya. Di depan tempat tidur terdapat jendela yang menghadap ke area samping dan parkiran. Nah, enaknya di villa ini tuh semua kamar tidurnya udah dilengkapi dengan private bathroom gengs, sehingga lebih nyaman ya. Kamar mandinya juga udah ada water heater, namun tidak disediakan handuk maupun toiletries. Jadi kalian jangan lupa untuk bawa perlengkapan mandi pribadi dari rumah. Keluar dari kamar pertama, kita langsung masuk ke area living room.
Ruang berkumpul ini ukurannya luas dengan konsep open space, sehingga ruangan akan terlihat lebih lapang. Disediakan satu set sofa yang empuk dan nyaman dengan kapasitas duduk untuk 7 orang. Lalu di depannya terdapat Smart TV yang udah dilengkapi dengan WiFi dan karaoke set, yaitu ada 3 buah speaker, amplifier, dan 2 buah mikrofon. Jadinya kita bisa bebas karaokean deh gengs di sini. Sebelum lanjut ke area kamar, aku mau tunjukin dulu fasilitas hiburan lainnya, yaitu biliar. Yang areanya tuh semi terbuka, jadinya adem banget deh kalau nongkrong di sini. Wah, kalau ada biliar tuh rasanya makin komplit ya gengs, sehingga akan banyak aktivitas menarik yang bisa kita lakukan di dalam villa. Terus kalau cuaca lagi bagus, sebenarnya kelihatan loh view pegunungan dari sini. Cuma sayangnya sekarang cuacanya lagi agak mendung, jadinya rada ketutupan sama kabut ya gengs. Masuk lagi ke dalam villa, di dekat area TV terdapat kamar tidur kedua. Langsung aja kita cek bagian dalamnya. Kamar ini bisa dibilang merupakan master bedroom karena memiliki area yang paling luas dan sama-sama dilengkapi dengan private bathroom. Di bagian depan terdapat lemari besar yang modelnya tuh ditanam gitu ya. Jadi kita bisa taruh semua barang bawaan kita. Lalu di depan lemari merupakan area kamar mandi. Nah, berbeda dengan kamar sebelumnya, kalau di sini kamar mandinya tuh lebih luas ya, gengs. Dan udah dilengkapi juga dengan water heater. Lanjut, kita move ke area tempat tidur. Kamar ini memiliki fasilitas yang paling lengkap, yaitu terdapat AC, queen bed, lemari, dan meja rias. FYI, di villa ini tuh ada 3 kamar yang pakai AC ya. Dan kamar ini adalah salah satunya, gengs. Tapi jujur, kemarin itu aku nggak hidupin AC-nya sama sekali sih, karena udaranya tuh udah dingin. Oh iya, di sini juga udah disediain sejadah dan Al-Quran. Next, di sisi lainnya terdapat kamar tidur ketiga. Kamar ini memiliki fasilitas yang sama seperti di kamar kedua, yaitu ada private bathroom, AC, queen bed, meja rias, dan lemari. Nah, aku bakal spill area kamar mandinya dulu ya, gengs. Untuk ukuran kamar mandinya sih nggak terlalu besar, namun masih oke kok. Dan tentunya udah ada water heater. Dan ini dia, gengs, area tempat tidurnya. By the way, di Villa 77 Romi 1 ini nggak ada free extra bed ya. Tapi kalau kalian butuh kasur tambahan, bisa sewa extra bed kok. Yang harganya adalah 35.000 per set, yang bisa kita sewa sesuai dengan kebutuhan. Apalagi di kamar ini dan kamar kedua tadi kan areanya masih spesies banget ya, sehingga bisa banget kalau mau taruh extra bed. Keluar dari area kamar tidur, kita melipir lagi ke bagian belakang living room. Nah, di sini masih ada 2 kamar tidur dan area yang luas banget, plus ada kitchen set atau pantry. By the way, sebelum ke kamar tidur, aku mau bahas area ini dulu ya. Ruangan ini tuh luas banget yang hanya diisi dengan 1 buah karpet dan kitchen set. Menurut aku sih mungkin bisa ditambah dengan meja makan ya, gengs. Karena sepertinya ruangan ini tuh lebih cocok buat jadi dining room. Namun sayangnya di sini hanya ada meja besar aja tanpa ada kursi. Jadi kalau mau makan paling lesehan di karpet kayak gini, gengs. Sebenarnya kalau makan bareng kayak gini sih seru-seru aja ya. Cuma menurut aku alangkah lebih baiknya lagi kalau ada meja makan sehingga akan lebih nyaman. Sedangkan untuk kitchen setnya ini kosong, gak ada isinya karena semua cookware berada di area dapur. Buat yang pada nanyain di mana area dapurnya, ya di sini, gengs. Wah, ternyata dapurnya ini nggak kalah luas ya. Untuk peralatan dapurnya pun nggak usah khawatir karena di sini tuh lengkap banget kok, gengs. Mulai dari kulkas, dispenser dan fridge 1 air galon, lalu ada area wastafel, rice cooker dan berbagai peralatan makan. Sedangkan untuk area memasaknya terpisah ada di sini ya. Sehingga aktivitas memasak akan lebih leluasa dan udah dilengkapi juga dengan peralatan masak. Tapi kalau kalian nggak mau repot-repot masak, tenang aja. Di sini juga udah disediain paket catering kok. Yang harganya adalah 100.000 per orang, udah dapat 3 kali makan dan 1 kali snack. Walaupun menunya tuh rumahan, tapi asli rasanya enak banget, gengs. Bumbunya berasa gitu loh. So, catering di sini menurut aku recommended ya. By the way, dari dapur ini juga terdapat pintu belakang yang langsung terkoneksi dengan pool area. Jadi kalau lagi masak bisa juga ya pintunya dibuka biar nggak sumpek, gengs. Oke, sekarang aku mau spill kamar tidur keempat. Untuk fasilitasnya sih sama aja seperti di kamar kedua dan ketiga, namun bedanya ukuran kamar di sini nggak seluas 2 kamar sebelumnya.
Kamar ini diisi dengan satu buah queen bed, lalu di sampingnya ada meja rias dan kipas angin. Sedangkan di depan tempat tidur terdapat lemari. Sama seperti kamar lainnya, di sini juga udah disediain private bathroom. Ukuran kamar mandinya tuh lumayan besar dan tentunya udah dilengkapi juga dengan water heater. Dan ini dia kamar tidur terakhir yang posisinya tuh paling ujung agak menjorok ke dalam di belakang kitchen set. Kamar ini paling beda dengan kamar lainnya karena satu-satunya kamar yang pakai twin bed atau dua single bed. Jadi tempat tidurnya tuh terpisah ya. Terus di sini juga nggak ada lemari, namun terdapat AC dan meja rias. Gak lupa juga udah disediain sejadah. Walaupun posisi kamarnya di paling pojok, tapi kamar ini nggak luput dari pencahayaan yang bagus karena terdapat jendela besar ke arah depan. By the way, untuk di dalam area villa ini nggak ada kamar mandi sharing ya, jadi semuanya tuh private bathroom. Untuk kamar mandi sharing cuma ada di luar yang deket area kolam berenang tadi, gengs. Kalau kalian mau duduk santai sambil nikmatin suasana outdoor yang segar, bisa banget loh nongkrong di area teras belakang ini. Areanya pun luas dan udah dilengkapi dengan tempat duduk yang memadai. Teras belakang ini tentunya juga langsung terkoneksi dengan pool area ya. Menurut aku, villa ini tuh emang cocok banget buat ramean karena area duduknya tuh banyak yang tersebar di seluruh area, baik indoor maupun outdoor. Apalagi di sini juga kan bisa masuk bus medium ya. Jadi kalau kalian cari villa yang fasilitasnya lengkap dengan kapasitas besar, wajib banget masukin Villa 77 Romi 1 ini ke list staycation kalian. Seperti ini suasana malam hari di Villa 77 Romi 1. Jujur aku suka banget deh sama pencahayaan di area outdoornya. Karena terang banget gengs. Apalagi banyak lampu LED warna-warni yang dipasang di beberapa pohon. Terus juga ada lampu sorot dan lampu gantung di area taman yang membuat suasana di luar ini tuh jadi makin cantik dan menarik. Dan gak ada kesan spooky atau serem sama sekali ya gengs. Untuk udara di malam harinya sih udah pasti makin dingin. Kemarin itu sekitar 20 derajat Celcius. Apalagi sekarang juga kan lagi musim hujan ya. Jadi jangan lupa untuk bawa jaket biar gak kedinginan. Oke deh, karena udara di luar udah makin dingin, sekarang kita masuk aja yuk ke dalam villa. Untuk pencahayaan di area terasnya, kalian bisa lihat sendiri ya. Di sini juga terang, gengs. Jadi kalau mau nongkrong di area teras depan juga asik banget deh. Nah, sekarang aku mau masuk ke dalam villanya. Untuk di area lorongnya juga terang, dan yang paling aku suka adalah di area living roomnya, gengs. Karena menurut aku di sini tuh yang paling terang ya. Apalagi kalau kita karaokean dan suaranya besar, itu tuh nanti lampu diskonya bakal otomatis hidup, gengs. Jadi lampunya tuh sensitif terhadap suara gitu loh. So, tentunya malam hari ini aku isi dengan seru-seruan karaokean bareng sama keluarga. Selain itu, kita juga bisa main biliar di malam hari karena tenang aja, pencahayaannya pun sama-sama terang. Dengan udara yang pastinya lebih dingin karena berada di area luar. By the way, aku juga mau tunjukin suasana malam hari di kamar tidurnya. Untuk di kamar pertama ini pencahayaannya bagus ya, terang banget. Dan ini adalah kamar yang paling terang. Sedangkan untuk di kamar kedua ini pencahayaannya ya cukup lah. Dan malam harinya tuh aku sama sekali nggak pakai AC, malahan tidurnya full selimutan geng sampai pagi. Karena udaranya tuh dingin banget. Oke, kita keluar dari area kamar dan lanjut ke bagian belakang. Untuk pencahayaan di area ini juga bagus ya, karena semua lampunya tuh tersebar sehingga membuat ruangan menjadi lebih terang. Nah, karena aku pesen catering, jadi makan malamnya pun udah disediain dari pihak villa. Kali ini menunya tuh enak banget, yaitu ada ayam goreng serundeng, perkedel jagung, sambal, dan sayur sop bakso. Wah, nikmat banget deh, pas juga ya dengan cuacanya yang lagi dingin. Tapi kalaupun kalian gak pesen catering dan mau masak malam-malam, tenang aja gengs. Kalian tetap bisa pakai dapurnya ini kok buat masak-masak. Masih ada satu area terakhir yang mau aku tunjukin ke kalian. Karena ternyata makin malam di sini tuh suasananya makin syahdu gengs, yaitu area kolam berenang. Masya Allah, kalian bisa lihat sendiri ya. Pencahayaannya tuh bagus banget deh.
Banyak lampu gantung yang dipasang berwarna kekuningan yang menciptakan kesan warm atau hangat di tengah udara yang lagi dingin. Wah, ini sih asik banget deh buat nongkrong rame-rame. Apalagi kalau misalnya kalian sambil barbekyuan, pastinya makin seru ya. Atau kalau lagi bosen sama suasana di dalam villa, tinggal melipir aja ke area belakang ini. Dijamin bakal dapet vibes yang berbeda, namun tetap nyaman. Good morning. Suasana pagi hari di Villa 77 Romi 1 ini dingin dan seger banget deh. Hari ini cuacanya juga masih gloomy alias mendung, gengs. Tapi view perbukitan dan pegunungannya tuh lebih terlihat jelas ya. Jadi lumayan lah masih bisa menikmati pemandangan yang indah dan sejuk di pagi hari. Terus sekitar jam 7 sarapannya udah ready nih, gengs. Dan menunya adalah nasi goreng sosis baso lengkap dengan telur, timun dan tomat serta kerupuk. Berikut info harga menginap di Villa 77 Romi 1. Untuk kontak dan reservasi, bisa menghubungi ke nomor berikut ini ya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagramnya. Oke deh gengs, itu dia review dari aku tentang Villa 77 Romi 1. Sebuah villa yang punya private pool dengan ember tumpah, kapasitasnya bebas, dan harganya mulai dari 1 jutaan aja. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan menginspirasi kalian ya. And see you on my next video. Bye!